Salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di bawah perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, salam sejahtera, sehat selalu. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari yang indah ini. Kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk menikmati hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami menyadari bahwa ini adalah anugerah Tuhan semata. Untuk itu patutlah kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahaminya dengan baik. Dan terlebih-lebih Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu. Bersabdalah, sebab kami siap mendengarnya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memasuki bulan Desember. Ketika Desember tiba, berarti dua hal yang paling menentukan di Desember ini. Yang pertama adalah sebagai umat Tuhan, kita merayakan, menyambut kelahiran Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita diingatkan ketika kita memasuki bulan Desember, itu berarti kita akan mengakhiri tahun yang kita jalani, secara khusus tahun 2020. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk mengakhiri tahun 2020. Dan kita berharap dapat memasuki tahun 2021. Desember menjadi satu momen yang luar biasa bagi umat Tuhan. Karena di bulan ini kita diingatkan akan satu sosok yang sangat luar biasa, yang tidak pernah ada tandingannya di dunia ini. Dan hanya satu-satunya, yaitu Sang Juru Selamat Yesus Kristus sebagai jelmaan Allah atau inkarnasi Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka itu dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis di bulan Desember ini dengan tema kasih yang berkorban. Saudara-saudara, Yesus memasuki kota Yerusalem. Yang dapat kita baca dari Injil Markus tadi pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tapi saya hanya membaca dua ayat, yaitu mulai dari ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem dicatat oleh keempat Injil, mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan
Yohanes. Ini berarti suatu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa yang menentukan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Injil Yohanes menyampaikan bahwa sebelum Yesus masuk kota Yerusalem, dia singgah di Betania, bertemu dengan ada 3 bersaudara di sana, Maria, Marta, dan Lazarus yang telah dibangkitkan. Dari Betania melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Dikatakan tadi sejumlah besar orang Yahudi, orang-orang kota Yerusalem mengikuti dia. Pertanyaan kita, dari mana orang-orang tersebut? Mengapa orang berkumpul begitu banyak? Ya, hanya untuk menyambut Yesus. Saudara-saudara, ada beberapa alasan ketika kita membaca Injil Yohanes. Orang Yahudi berkumpul mengetahui Yesus untuk masuk Yerusalem. Mereka ingin melihat Yesus secara langsung dan juga ingin melihat Lazarus yang dibangkitkan itu. Kemudian yang kedua, bahwa para imam kepala secara khusus bersepakat untuk membunuh Yesus dan juga Lazarus. Karena dengan peristiwa bangkitnya Lazarus atau dengan mujizat-mujizat yang Yesus nyatakan atau dengan pengajaran Yesus, ada banyak orang Yahudi yang percaya menjadi pengikut Yesus. Sehingga banyak mereka datang. Dan di sisi lain, kerinduan bagi bangsa Yahudi untuk seorang raja ini memang tak terbantahkan. Karena mereka secara politis dijajah oleh bangsa Romawi. Keinginan mereka inilah satu-satunya yang mereka andalkan, yang mereka harapkan, yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan atau dari kungkungan orang Romawi. Sehingga mereka mengeluh-elukan Yesus sebagai seorang raja yang menurut keinginan mereka, inilah raja yang mampu mengembalikan masa kejayaan Israel pada zaman Raja Daud. Maka itu tadi seruan mereka, Hosana, mubaraklah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, kerajaan Daud. Ya. Bapak Ibu sekalian, tidak salah keinginan mereka. Hanya yang salah mereka tidak mengerti. Untuk apa sebenarnya Yesus datang? Yesus datang bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bukan untuk mengembalikan masa jaya Israel secara kerajaan atau secara politis. Tidak. Yesus datang melebihi dari itu semua. Bahwa dia datang ingin membebaskan manusia, bukan hanya Yahudi. Manusia dari penjajahan dosa, dari kungkungan dosa. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang berteriak, Hosana, mubaraklah dia yang datang dalam nama Tuhan. Datanglah kerajaan Daud. Sehingga ketika realitas di mana Yesus disalib, di mana Yesus diadili,
Di sanalah ungkapan kekesalan, ungkapan kemarahan. Karena keinginan mereka tidak terpenuhi. Maka tidak heran, orang yang tadinya berseru, Hosana mubaraklah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika Yesus diadili, siapa yang akan dibebaskan, Barabas atau Yesus? Ya, mereka serentak menjawab, Yesus. Mau diapakan? Salibkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah manusia sesungguhnya. Bahwa ketika keinginannya, ketika hasratnya, ketika kemauannya tidak tercapai, maka yang muncul amarah dan kekesalan kemudian akan diungkapkan melalui tindakan-tindakan yang tidak rasional lagi. Maka itu hari ini, tinggal beberapa hari lagi. Hari ini tanggal 23, berarti 24, 25 kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Harapan kita semua, ketika kita merayakan, menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan kata lain Natal, maka mari kita menyambutnya, merayakannya dengan hati yang suci. Tidak dengan motif-motif tertentu. Tidak keinginan-keinginan tertentu. Tetapi dari lubuk hati yang terdalam, kita bersyukur. Dia telah hadir dalam hidup kita. Menyelamatkan kita dari kungkungan dosa. Dan pengorbanan itulah yang membawa kita masuk dalam kerajaan sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah. Biarlah Natal di tahun 2020 ini kita sambut dengan penuh sukacita, kita sambut dengan penuh ketulusan, kita sambut dengan mengucap syukur, bukan dengan motif-motif tertentu, bukan dengan keinginan-keinginan tertentu, tetapi sungguh untuk kemuliaan Allah. Dengan demikian, maka persiapkanlah hati kita untuk menyambut Yesus sebagai Sang Raja di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.